Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi jauh beliau, mungkin satu buku ini nggak cukup berbicara semua tentang keberkahan Al-Quran. Nah, ceritanya saya itu cuma sedikit bahwa Al-Quran adalah keberkahan secara tekstual. Saya ngomongin sedikit ya. Nah, apabila seseorang yang mendapatkan barokah, maka hidupnya penuh dengan kesenangan, kebaikan yang tetap. Bahkan kebaikan itu semakin hari semakin bertumbuh dan memberi manfaat bagi sekitarnya. Bagaimana cara kita mendapatkan barokah Al-Quran? Barokah Al-Quran di tilawah dengan cara membaca. Nah, kemudian ketagihan yang paling baik adalah ketagihan membaca Al-Quran, karena ketagihannya berbuat kebaikan setiap hari. Maka itu sebenarnya lagi bahwa Al-Quran itu tidak dibatasi atau dibebaskan dari siapa saja. Baik khusus sebenarnya yang bahwa kami batasi tiga pertanyaan dan misalnya misalkan terus sering kepanggil tentara yang lain apa jadinya aku juga ngajar ting Mbak Ina juga kalau ting Masya Allah Panji legend dikasih mic kali ya. Atau mana? Ini mungkin ada dua. Tadi kan ini mengatakan kalau membaca Quran dapat bermanfaat itu dari membacanya. Nah, sedangkan kita tuh tinggalnya bukan di lingkungan yang banyak membaca orang yang membaca Al-Quran. Dalam arti sibuk sekolah semisal. Misalnya bukan lingkungan pesantren. Oh. Itu bagaimana cara mengistiqomahkan diri untuk bisa terus membaca Al-Quran. Sedangkan sekeliling kita bukan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gila lanjut mon lo. Nggih. Baik, terima kasih Mbak Eka pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua, monggo siapa yang mau yang kedua lagi. Iya, yang juga ada begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian yang adalah namanya Dina. Yang dari saya tanyakan, ketika orang itu membaca Al-Quran, tapi maaf mungkin tajwidnya kurang atau seperti apa itu, apakah tetap bisa mendapatkan berkahnya Al-Quran? Karena contoh ibu saya sendiri, maksudnya kan usianya juga sudah 50 plus gitu. Karena kalau orang zaman dulu mungkin belajarnya tajwid nggak, kalau menurut saya nggak sesuai ketika saya mengaji. Jadi ketika saya mendengar ibu saya mengaji itu kok begini, dan saya juga berusaha gini loh, tapi dulu masuk nggak bisa. Sebenarnya kan seperti itu ya. Itu apakah tetap bisa mendapatkan berkahnya Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dijawab dulu kali. Ya. Sambil mempersiapkan
pertanyaan berikutnya kita coba jawab dulu. Mbak siapa tadi? Yang pertama Mbak Erna. Mbak NK bertanya bahwa lingkungan yang tidak menunjang untuk seorang dalam membaca Al-Quran, seperti contohnya di rumah, ya, seperti contohnya di rumah, karena tidak di pesantren seperti itu. Bagaimana caranya agar kita tetap terdorong untuk selalu membaca Al-Quran? Sebenarnya gini, seseorang itu produk dari lingkungan. Seseorang adalah produk dari lingkungan. Makanya lingkungan itu suatu hal yang sangat berpengaruh. Makanya orang-orang yang di pesantren, bersyukurlah berada dalam lingkungan yang sangat mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau kegiatan baik lainnya, didukung dengan lingkungan yang memudahkan. Orang-orang yang tidak memiliki lingkungan itu juga tetap harus bersyukur. Bersyukurnya apa? Karena diberi hidayah untuk mau membaca Al-Quran meski dalam lingkungan yang tidak menunjang. Jadi ada terbesit dalam hati, aku pengen istiqomah nih baca Quran. Itu sebuah hidayah, Mbak. Jadi harus disyukuri dulu. Tinggal bagaimana kita melaksanakan hidayah yang sudah sampai kepada hati kita itu. Kesulitannya memang akan 2 kali lebih sulit daripada orang-orang yang mempunyai lingkungan. Makanya orang-orang yang di pesantren tidak menggunakan lingkungannya dengan baik itu rugi banget. Lah orang-orang di rumah malah nyari lingkungan kok biar pengen semangat belajar, semangat ngaji gitu. Jadi orang-orang yang di pesantren menyanyiakan itu benar-benar sia-sia gitu. Benar-benar kamu bakal nyari di mana lagi keadaan yang seperti itu. Bukan artinya bisa atau tidak bisa, namun tentang kesulitannya memang 2 kali lipat. Jadi jawabannya bukan antara bisa atau tidak bisa, karena selalu bisa. Karena selalu bisa. Yang menjadi pertanyaan adalah jenengan bersedia untuk melalui kesulitan yang 2 kali lipat itu atau tidak. Kalau sejak awal orang-orang yang di rumah merasa bahwa ya aku lingkungannya nggak mendukung, ya udah aku nggak bersedia untuk melalui kesulitan itu, ya jelas dia nggak akan baca Quran sama sekali, ya, setuju? Namun ketika seseorang bersedia hatinya untuk melalui dengan kerelaan hati, melalui kesulitan itu, terbaca Qurannya. Penunjangnya adalah dengan cara kita butuh hal-hal yang mengingatkan kita. Semisal kita dekat-dekat dengan, semisal di lingkungannya ada yang hafal Al-Quran, kita ikut ngaji. Atau kita sering menyibukkan visual dan audio kita dengan Al-Quran. Dengar-dengar murotal kayak gitu tuh jadinya inget terus sama Quran, ketimbang di rumah terus Instagraman mulu. Ya nggak apa-apa sih Instagraman, tapi follow-nya yang syar'i gitu, nggak yang Korea. Nah kan, kalau lihat yang Korea nanti nonton drama Korea berapa jam sih pemirsa? 1 hari ada? 1 hari mungkin. Biasanya yang SMP nih. Nah dalam waktu 1 hari nonton Korea itu kayaknya nggak ada deh terbesit, iya aku belum baca Quran gitu. Nah artinya itu yang melalaikan ya, bikin kita lupa. Kita sendiri yang menciptakan lingkungannya ketika kita tidak mendapatkan lingkungan itu dari sekeliling kita. Semoga terjawab, Mbak. Selanjutnya Mbak Dina, ya benar ya. Mbak Dina, bagaimana sih ketika menyikapi orang-orang yang sudah sepuh namun terlanjur bacaannya tidak baik? Pertanyaannya apakah masih tetap mendapatkan keberkahan Al-Quran atau tidak?
Lagi-lagi kita kembali kepada barokah adalah sesuatu yang gaib. Kita tidak melihat itu, dan ini menjadi otoritas Gusti Allah satu-satunya. Otoritas itu berarti ya kekuasaan Gusti Allah. Gusti Allah ngasih hidayah aja terserah Gusti Allah. Bahkan kita sholat diterima atau enggak kan otoritasnya Gusti Allah. Yang bisa dilakukan oleh manusia hanya mengusahakannya. Dan bagaimana ketika seorang yang sepuh sudah mengusahakannya, udah getol banget baca Quran, tapi ternyata nggak bisa, sebisanya kita ingatkan. Kenapa? Karena tahsinul Quran, membaca Al-Quran, menggunakan kaedah-kaedahnya, menggunakan tajwidnya, itu merupakan fardu ain bagi setiap yang membaca Quran. Kita masing-masing nih harus belajar sendiri-sendiri, nggak bisa kita bergantung sama oh ya udah Ustadzah A udah belajar tajwid, terus dosa kita gugur nggak usah belajar deh, kita nggak bisa. Itu benar-benar masing-masing orang yang membaca Al-Quran memang harus mempelajari itu. Makanya saya mengapresiasi Mbak Dina ketika dengan sabar masih tetap mau membersamai ibunya untuk belajar tajwid. Meskipun ibunya tetap bilang yo wes todo, tapi tetap sabar Mbak Dina, tetap sabar terus. Bu sanes ngoten bu, nggak apa-apa. Itu sebagai bentuk usaha seorang anak. Dan tentang bagaimana kegigihan orang tuanya itu tetap akan dilihat oleh Gusti Allah, dan keberkahan itu akan tetap sampai atau tidak benar-benar itu merupakan otoritas atau kekuasaan Gusti Allah. Bisa jadi Allah nanti melihatnya dari sisi kegigihannya. Loh iki lho, bu lo saake ngaji terus. Terus Gusti Allah melihat itu, tetap dikasih barokahnya. Siapa yang tahu? Yang tidak akan dikasih barokah adalah orang yang tidak buka Al-Quran, tidak baca Al-Quran, dan tidak mempelajari tahsinul Quran. Itu yang sudah jelas tertutup. Gusti Allah benar-benar tidak memberi barokah Quran ya di situ. Kalau ibunya masih berusaha, masih meskipun tajwidnya seperti itu masih diperbaiki, itu ada bentuk usahanya dan Allah akan lihat itu. Seperti itu. Yang sabar Mbak Dina. Mbak Eka sudah tertanam. Istiqomah bisa nggak? Cemungut. Cemungut. Ya itu tadi Mbak. Pakai aplikasi juga itu biar nanti ada alarmnya tiba-tiba bangun baca gitu. Rekomendasikan. Iya. Mbak Dina sudah tertanam. Semangat juga Mbak. Untuk yang terakhir kurang satu pertanyaan. Yo, yang mana ini? Oh, oke. Nggak apa-apa Bu, monggo. Manten iki ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Semisal kita ikut katakan masih katakan Al-Quran, itu kan biasanya dibagi ya jusnya. Nah, pas kita nggak baca, tapi kita nyimak, otomatis kan secara tidak langsung kita membaca Al-Quran. Nah, itu bisa dikatakan kita bisa dikatakan satu kali hataman atau tidak? Terhitung satu hataman atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sampai atau tidak gitu pahalanya gitu ya. Oke. Mbak Sinten mau?
Mbak Fauda. Nggih. Mbak Fauda bertanya, ketika dalam majelis khatmil Quran biasanya ada yang bagian nyemak. Jadi cuma dengerin doang gitu. Jadi seperti ini. Itu termasuk hataman enggak? Termasuk ikut khatmil enggak gitu? Padahal dia enggak baca gitu kan. Sebenarnya kalau pertanyaannya dia ikut khatmil atau tidak, sebab dia tidak membaca ya. Namun keberkahan Al-Quran ini menyeluruhnya seperti apa? Kita dalam mencapai keberkahan Al-Quran itu harus berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksinya dalam berbagai model. Cara yang paling utama memang dengan cara membaca. Dengerin Quran juga ada pahalanya. Itu juga salah satu interaksi dengan Al-Quran. Lalu kita mendatangi majelis Quran juga itu interaksi dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Hal-hal yang berkenaan dengan Al-Quran itu sebuah usaha kita dalam mencapai barokah Quran. Nah, kalaupun mbak-mbak dalam majelis itu duduk secara pahala mungkin akan bisa mendapatkan pahala karena mengikuti barokah khatmil Qurannya. Namun secara perinci karena mbak-mbaknya kan nggak baca per hurufnya, tidak membaca seperti, kecuali mbaknya ikut bagian. Kalau ikut bagian itu disamakan dengan seperti membaca Al-Quran satu hataman. Keberkahan hatamannya itu dapat gitu. Nah, makanya kalau semisal denger nyemak itu tetap mendapatkan keberkahannya, tetap. Namun kalau disamakan dengan yang membaca dari awal hingga akhir, ya kita nggak adil dong. Dia dengerin doang, yang satu baca gitu. Namun pahalanya insya Allah tetap akan sampai. Oke. Terus panjenengan kenapa nggih? Oh, ketika membaca Al-Quran setelah sholat dan ingin mengirimkan hadiah pahalanya kepada seorang yang telah meninggal, misal kepada orang tuanya. Kita sangat familiar atau kita sudah sering mendengar tentang hadis 3 hal yang tidak terputus dari kita. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan juga doa anak soleh. Dari situ jawabannya adalah sangat sampai. Bacaan Al-Quran, Fatihah sampai, bacaan Al-Quran apapun pahalanya akan sampai. Bahkan badal umroh juga akan sampai, badal haji juga akan sampai. Karena itu tergolong doa anak soleh. Jadi seorang anak menghadiahi bacaan 1 hataman Quran semisal, itu pasti akan sampai. Seperti itu. Jadi sedikit bercerita tentang bagaimana tarbiyah atau cara mendidik dari orang-orang Maroko yang saya temui ketika kuliah. Jadi orang Maroko itu mempunyai kebiasaan mengajari anaknya Al-Quran sejak bisa ngomong. Bisa ngomong itu umur berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun ya? Sejak umur 2 tahun, 3 tahun langsung ditalkin. Bacaan-bacaan Quran itu langsung ditalkin. Ditalkin itu diperdengarkan meskipun anaknya nggak ngomong. Terus aja dibunyikan Qurannya. Dan hasilnya memang setelah anaknya tersebut sudah mampu berbicara, itu bisa hafal. Baru setelah bisa membaca huruf hijaiyah, bisa menulis, itu baru diajari untuk menghafal Al-Quran secara profesional. Jadi orang-orang Maroko memulai pendidikan dasar mereka dengan hafalan Al-Quran. Pernah saya bertanya kepada salah satu ibunya mereka, saya bertanya, apa sih kenapa orang Maroko kenapa nggak sekolah kitab dulu, atau TK dulu deh suruh main-main. Alasan mereka adalah
seseorang yang otaknya ketika ditumpuk dengan hafalan Al-Quran bukan malah habis kapasitas otaknya, tapi justru semakin luas. Artinya semakin punya samudra yang luas untuk menampung ilmu-ilmu lainnya setelah menghafal Al-Quran. Hal itu banyak dibuktikan oleh orang Maroko karena mereka kebanyakan di masa kecilnya menghafal Al-Quran, lalu setelah itu sekolah kedokteran, sekolah arsitektur, atau sekolah macam-macam. Jadi hafalan Al-Quran mereka hanya sebagai dasar dari otaknya. Otak anak-anak kan masih bersih. Terus mereka dasari dengan hafalan Quran, baru setelah itu ditumpuk dengan ilmu apapun, itu tidak akan habis. Itu adalah keyakinan turun-temurun dari orang-orang Maroko, makanya mereka mengajarkan Al-Quran kepada anaknya sedini mungkin. Dan ini menjadi jawaban bahwa kita sebagai orang tua butuh nabung ke anak. Ngajarin anak itu nabung buat di akhirat. Karena tadi nggih kados ibu niku pengen baca Quran dihadiahkan ke orang tuanya. Nah, keberkahan Al-Quran tetap nyambung meskipun sudah meninggal. Ngoten nggih, Bu. Nggih. Mbaknya nanti dibilang nggak kayak khataman jadi nggak mau nyemak nanti. Nggak, sebenarnya kalau seolah-olah memang ikut dalam majelis khataman Quran itu sama seperti menghatamkan Al-Quran, pahalanya seperti itu. Cuman ya kan nggak adil ya, yang satu baca yang satu enggak, enak banget dapat pahalanya sama gitu. Tetap di situ ada keunggulannya sendiri. Yang membaca, yang berusaha dari awal Fatihah sampai An-Nas tetap akan diganjar lebih banyak daripada yang diam-diam saja gitu. Oke, semoga terjawab. Alhamdulillah, terima kasih ya jawaban istimewa. Sudah, alhamdulillah. Ini misalkan kalau menyimpulkan mengambil sedikit tentang keberkahan itu, kalau saya akan bawa kayak keranjang yang kotor, kemudian saya mau mengambil air, tapi kan itu nggak ada airnya, nggak bisa mengambil air. Keranjang kosong kan bolong-bolong gitu. Nah, bolong-bolong itu mengambil air di sungai. Nah itu kan kita nggak bisa mengambil airnya, tapi keranjang itu bisa bersih. Nggak terlihat kita bisa membawa, tapi bisa membersihkan. Atau bahkan bisa penuh nantinya. Masya Allah. Jadi keberkahan yang tidak terlihat itu benar-benar harus diyakini. Saking luasnya ini keberkahan. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah mendapatkan insyaallah berapa dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dari Al-Quran alhamdulillah. Untuk yang terakhir yakni doa yang akan dipimpin oleh Betul, Ibu mawon. Lo anak ini mawon. Doa napa niki? Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa
وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتسليما كثيرا ببركة الفاتحة. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan saya selaku membawa acara pada ini mengucapkan terima kasih atas kerawanan dia, keramah para jemaah dan juga kepada seluruh panitia yang bertugas. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak disengaja mohon maaf. Sekian dari saya. Hanya mengucapkan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken pengumuman bilih infak ibu-ibu sahabat sedaya menika saking amanah tahlil makempal 200.000 kalih dasa rupiah. Alhamdulillah, mugi-mugi manfaat barokah damel majelis menika ingkang tasih ngersakaken nggih tanya jawab saged pribadi wonten serambi masjid kalih mbok menawi ngersakaken swafoto menika bannere mengke dibeto teng Jawi saumpami ngersakne mawon. Ngoten nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CCS Nisa yang akan datang insyaallah Ahad Paing nggih 16 Januari 2022. Allahumma shalli ala Muhammad. Semangat sangat. Natah jamaah sing tasik kersa pangkon. Oh, serambi. Buat barang puasa. Oh,